Baik, dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan, saya Fadila Siregar, NPM 2208260096 dari kelas B 2022. Nah, izin dokter mempresentasikan terkait blok growth and development atau blok tumbuh kembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan terkait materi malnutrisi pada anak. Yang pertama, untuk definisi definisi malnutrisi yaitu di mana suatu kondisi medis yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi normal tubuh. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kekurangan asupan makanan, ketidakseimbangan gizi, atau adanya gangguan penyerapan nutrisi. Malnutrisi pada anak dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembangnya, imunitasnya, dan kecerdasan kognitif anaknya. Selanjutnya untuk klasifikasinya itu ada tiga. Yang pertama itu ada gizi kurang. Gizi kurang yaitu terjadi saat asupan energi dan nutrisi sedikit di bawah kebutuhannya, ditandai dengan penurunan berat badannya dan energinya yang rendah. Kemudian selanjutnya itu ada gizi lebih. Gizi lebih bisa disebut overweight atau obesitas. Itu terjadi jika asupan kalori lebih banyak dari kebutuhan tubuh menyebabkan kelebihan berat badan. Kemudian selanjutnya ada gizi buruk. Untuk gizi buruk, kondisi yang lebih parah dari gizi kurang sering disertai dengan tanda-tanda klinis seperti adanya edem dan imunitas yang menurun. Kemudian untuk penyebab malnutrisi itu ada faktor asupan. Asupan yang kurang, kurangnya makanan bergizi karena bisa faktor kemiskinan, bisa pola makan yang tidak seimbang, atau nafsu makan yang rendah. Kemudian ada penyakit atau faktor sosial atau ekonomi. Penyakit menahun, infeksi kronik seperti tuberkulosis, HIV, dan cacingan dapat menyebabkan adanya penghambatan penyerapan nutrisi. Kemudian untuk faktor sosial dan ekonomi, pendidikan orang tua yang rendah, sanititas yang buruk, dan ketidaktahuan tentang pentingnya gizi yang seimbang. Jadi pengetahuan orang tuanya yang kurang. Kemudian untuk gejala klinis malnutrisi ini biasanya dia ada penurunan berat badan yang drastis atau peningkatan berat badan. Kemudian tubuh tampak kurus, kering atau membengkak, bisa jadi edem. Kemudian kulit kering dan rambutnya rontok. Kemudian perubahan perilaku, anak menjadi apatis, lesu, tidak aktif anaknya. Kemudian adanya penurunan nafsu makan dan mudah terkena infeksi anaknya. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, supaya kita tahu dia terkena malnutrisi, kita bisa melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, penghitungan indeks berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, kita bisa ukur untuk mengetahui dia normal atau tidak. Kemudian kita juga harus lakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lila untuk menilai massa ototnya. Kemudian kita periksa ada nggak edemnya, trauma pada punggung kaki atau wajahnya. Kita periksa kulitnya, rambutnya gimana, apakah seperti rambut jagung atau tidak. Kemudian untuk mendiagnosisnya, kita bisa melakukan hasil dari yang tadi berat badan per tinggi badan. Kita lihat dia di bawah -3 atau dia di atas 2. Kita lihat. Kemudian kita lihat lingkar lengan atasnya, dia di bawah 11,5 cm atau tidak. Kemudian kita perhatikan adanya edema bilateral atau tidak, atau adanya tanpa penyebab lain. Kemudian untuk kita mengukurnya, kita bisa melakukan plot atau alat bantu. Biasanya kita menggunakan WHO Grow Card, yaitu kartu menuju sehat, atau bisa menggunakan grafik pertumbuhan CDC atau WHO. Kalau biasanya yang CDC di bawah 5 tahun, kemudian maaf, biasanya yang WHO di bawah 5 tahun, yang CDC di atas 5 tahun. Untuk CDC bisa digunakan di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun.
Kemudian, kita juga perlu, untuk diagnosis ini, kita juga perlu melakukan pemeriksaan lab supaya kita tahu, anaknya mengalami penyakit lain atau tidak. Misalnya kita periksa hemoglobinnya untuk menilai dia ada anemia atau tidak, kita periksa serum albuminnya untuk menilai status proteinnya, kita periksa glukosa darahnya, menilai cadangan energi, kita periksa elektrolitnya nih yang paling penting. Ada natrium, kalium, dan kalsium. Kita untuk tahu ketidakseimbangan cairan dan elektrolitnya. Kemudian kita periksa pemeriksaan infeksinya. Kita lihat apakah dia ada TBC, HIV, atau dia ada cacingan, atau infeksi yang lain. Kemudian apa sih sebenarnya tadi kan saya udah jelaskan apa ada hubungan infeksi dengan gizi. Jadi malnutrisi menyebabkan sistem imun menjadi lemah sehingga anak mudah terkena infeksi seperti diare atau ISPA. Nah, gitu juga sebaliknya, infeksi bisa menyebabkan hilangnya nafsu makan dan kehilangan nutrisi, memperburuk kondisi malnutrisi. Ini membentuk lingkaran setan biasanya disebut yang berbahaya bagi tumbuh kembang anaknya. Kemudian untuk komplikasi malnutrisi ini biasa bisa stunting atau kita biasa sebutnya kerdil, bisa wasting, dia sangat kurus, imunitasnya menurun, dia mengalami infeksi berulang. Terus itu untuk komplikasi jangka panjangnya dia bisa ada gangguan belajar, perkembangan motoriknya terganggu, bisa resiko penyakit metabolik saat dewasa, bisa hipertensi, DM, diabetes mellitus atau diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, gimana sih tata laksana dari si malnutrisi ini? Nah, kita beri pemberian nutrisi terapeutik, makanan yang tinggi kalori dan protein. Kemudian untuk kita kasih juga terapi cairan dan elektrolit. Kita pastikan dia cukup terapi cairan dan elektrolitnya. Biasa kalau dia mengalami diare dikasih ORS, kemudian rehidrasi parenteral bila perlu. Terus itu terapi infeksi, biasa kita kasih antibiotik empiris bila dicurigai adanya infeksi. Rawat inap bila adanya kasus edem yang berlebih atau tanpa adanya penyebab. Kemudian untuk pencegahannya, eh, kita harus kasih bayinya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, wajib. Kemudian pemberian empasi sesuai dengan usianya. Kemudian pemantauan tumbuh kembang. Kita harus pantau tumbuh kembangnya secara berkala, mana tahu dia ada perlambatan tumbuh kembangnya. Kemudian edukasi gizi kepada orang tuanya, mana tahu orang tuanya tidak paham terkait dengan gizi anak. Kemudian perbaikan sanitasi dan akses air bersih, kemudian imunitas dasar yang lengkap. Nah, kesimpulannya, malnutrisi merupakan masalah serius yang berdampak, bisa jangka pendek dan bisa jangka panjang. Deteksi dini, penanganan yang tepat, dan peran serta keluarga serta masyarakat sangat penting untuk mencegah dan mengatasi malnutrisi pada anak. Dengan pendekatan komprehensif, masa depan anak Indonesia bisa kita selamatkan sama-sama. Mungkin sekian presentasi dari saya, dokter. Untuk kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share screen, saya screen, dokter.